Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Syahel dengan NIM 2212948 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya, yaitu yang berbentuk makanan, namanya Kribilar, yaitu keripik ubi jalar. Kerip, Kribilar adalah keripik yang berbahan dasar dari bahan ubi jalar yang diolah sampai menjadi kerupuk yang bisa kita nikmati bersama. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Untuk materi untuk yang pertama adalah pembahasannya. Bab satu adalah pendahuluan. Bab 2 gambaran umum rencana usaha. Bab 3 metode pelaksanaan. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Pendahuluan, latar belakang pemilihan usaha satu usaha yang menjanjikan yaitu usaha di bidang kuliner. Karena mayoritas penduduk Indonesia lebih sering mengemil pada saat nongkrong, membuat tugas maupun nonton. Salah satu makanan ringan yang digemari yaitu sejenis keripik. Dilihat banyaknya jenis keripik, penulis memilih bahan dasar ubi jalar yang masih jarang ditemui. Tujuan yang hendak dicapai: A. Membuat produk yang menarik, bagus dan bernilai jual tinggi yang terbuat dari ubi jalar ini. B. Mengembangkan produk kribilar, keripik ubi jalar, menjadi salah satu peluang usaha yang kreatif dan inovatif bagi mahasiswa. C. Mengetahui teknik pemasaran produk kribilar, keripik ubi jalar ini, sehingga konsumen tertarik dan mau membelinya. Gambaran umum rencana usaha. Satu, kondisi umum lingkungan usaha. Kebanyakan makanan sejenis keripik yang sering ditemui ialah keripik singkong atau pisang, namun jarang ditemui keripik dengan bahan utama ubi jalar. Dua, potensi sumber daya dan peluang pasar usaha keripik ubi jalar ini memiliki potensi dan peluang usaha yang besar. Apalagi dalam usaha keripik ubi jalar yang dibuat mempunyai keunggulan yaitu dengan variasi rasa dengan macam-macam bumbu sesuai selera konsumen serta produk yang tahan lama. Analisis ekonomi usaha. Bahan baku ubi jalar, sumber dari perkebunan warga. Minyak goreng, sumber dari pasar. Garam dari pasar. Coklat dari pasar. Perasa jagung dari pasar. Bumbu balado dari pasar. Produk ini nantinya akan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Dan tentu bagi anak-anak ini akan menjadi varian cemilan baru yang belum mereka temui, serta persaingan dalam usaha yang masih sedikit ditemui. Selanjutnya, metode pelaksanaan, proses produksi, pengupasan dan pengirisan, pemas perendaman di dalam larutan natrium bersifat zat kapur, pemasakan ringan, air dipanaskan hingga suhu mencapai 90 derajat Celcius. Ke dalam air dimasukkan garam, angkat dan tiriskan. Pengeringan, irisan ubi dijemur atau juga dikeringkan dengan alat pengering hingga cukup kering dengan tanda mudahnya ubi patah saat diremas. Proses penggorengan. A. Goreng dengan minyak panas yang suhunya 107 derajat Celcius. B. Pengulangan yaitu memberi gula halus pada penggorengan ulang. C. Aduk dengan pelang, setelah itu angkat dan tiriskan. Selanjutnya keripik diberi
varian rasa seperti original, coklat, jagung, dan balado. Selanjutnya, pengemasan dengan wadah yang tertutup. Selanjutnya yaitu proses strategi pemasaran dan promosi. Menciptakan atau meningkatkan produksi dan mengembangkan produksi keripik ubi jalar dengan menggunakan teknologi. Menciptakan strategi internal seperti rasa produk beragam, harga terjangkau, ketersediaan bahan baku. Memperluas jaringan dengan bekerja sama dengan travel, bus pariwisata atau tempat pariwisata serta melibatkan media promosi dan internet. Selanjutnya memanfaatkan kegiatan promosi baik melalui media cetak, periklanan maupun internet. Selanjutnya mengenai biaya. Yaitu, pertama biaya bahan baku. Jenis ubi jalar satuan 8 kilogram, harga satuan 7.000, jumlah jumlah rupiah 56.000 rupiah, minyak goreng 3 kilogram 14.042 rupiah, garam satu pak harga satuan 5.000, jumlah 5.000. Selanjutnya coklat harga satuan 1 kilogram, har- harga satuan 20.000, jumlah 20.000. Perasan jagung satuan 1 pak, harga satuan 5.000, 5.000, jumlah 17.500. Selanjutnya bumbu balado satuan 1 pak, harga satuan 5.000, jumlah 16.000, total 156.000 ya. Untuk selanjutnya biaya alat dan teknologi. Jenis kompor gas, jumlah satuan 1 buah, harga satuan 450.000, jumlah 450.000. Tabung gas 1 buah, harga satuan 100.000, jumlah 100.000. Pisau, jumlah satuan 3 buah, harga satuan 10 buah, jumlah 30.000. Kuali, jumlah satuan 3 buah, harga satuan 10.000, jumlah 105.000. Eh, Baskom, jumlah satuan 4 buah, harga satuan 10.000, jumlah jumlah 40.000. Spatula, jumlah satuan 3 buah, harga satuan 10.000, jumlah 30.000. Talenan, jumlah satuan 2 buah, harga satuan 10.000, jumlah 20.000. Gayung, jumlah satuan 1 buah, harga satuan 5.000, jumlah 5.000. Eh, Saringan, jumlah satuan 1 buah, harga satuan 10.000, jumlah 10.000, total 790.000. Next, eh, biaya perlengkapan. Sarbet, jumlah satuan 5 buah, harga satuan 5.000, jumlah 25.000. Kantong plastik, jumlah satuan 5 pak, harga satuan 5.000, jumlah 25.000. Kan kotak kemasan produk, jumlah satuan 5 kodi, harga satuan 25.000, jumlah 25.000. Sabun cuci piring, jumlah satuan 1 bungkus, harga satuan 5.000, jumlah 5.000. Eh, Spon 1 buah, jumlah harga satuan 5.000, jumlah satuan 5.000. Celemek, jumlah satuan 5 buah, harga satuan 15.000, jumlah 75.000. 9 kain lap, jumlah satuan 6 buah, harga satuan 5.000, jumlah 30.000, total 190.000. Pendapatan produksi 1 hari sama dengan 24 bungkus, harga 1 bungkus keripik 8.000, hasil penjualan 1 hari 192.000, hasil penjualan 1 kali periode 1 bulan 20 20 hari kali 129.000 sama dengan 3.840.000. Next, analisis laba rugi. Total pendapatan total biaya operasional 3.842.000 dikurang 3.263.000 sama dengan
577.000. Break even point, baik volume produksi, total biaya operasional harap jual 3.263.000, eh, Rp 800, rupiahnya 800, sama dengan 407, sama dengan 408 pembulatan. Jadi usaha ini akan berada pada titik impas saat tingkat volume produksi 408 bungkus. Eh, Baiklah, hanya itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.